Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We from the English Group 1 will present the result of our group discussion with the theme gerund, which will be delivered by member of Group 1, namely 1. Hindra Setiawan, 2. Inka Permata Kristi, 3. Duriatul Musdalifah, 4. Muhammad Afil Ula, 5. Riko Setiawan, and 6. Andrian Zuki Zubezerita. What is gerund? A gerund is a form of a word that ends in. Although it is combination of verb ending in, the gerund is a noun form. Jadi, gerund ini merupakan suatu bentuk kata yang berakhiran ing. Namun meskipun begitu, meskipun dia berakhiran ing, gerund ini berposisi sebagai kata benda. Function of gerund. Gerund is a word derived from a verb based with function as or like noun. Gerundicize. The gerund is the ing form of the verb used as a noun. Gerund is the same form as the present participle. However, it functions differently in the sentence. It is always can function in any noun position. Jadi, gerund ini merupakan kata yang berasal dari kata dasar yang berfungsi sebagai atau seperti kata benda. Kemudian, Georgie berkata bahwa gerund ini adalah bentuk ing dari kata kerja yang digunakan sebagai kata benda. Gerund ini memiliki bentuk yang sama dengan present participle, namun fungsinya berbeda dalam kalimat, dan dia selalu bisa berfungsi pada posisi kata benda apapun. Harper mentioned that a gerund is a kind of verbal noun that behaves as a verb within a clause, so that, for example, it may be modified by an adverb or have an object, but the clause as a whole, sometimes consisting only of one word, the gerund, acts as a noun within the larger sentence. Generally, gerund can occupy some position in a sentence that a noun ordinary word, which are subject, direct object, subject complement, and object of preposition. Kemudian dari Harper juga menyebutkan bahwa gerund ini adalah sejenis kata benda verbal dan ini berperilaku sebagai kata kerja dalam klausa, sehingga misalnya dapat dimodifikasi oleh kata keterangan atau memiliki objek. Tetapi klausa secara keseluruhan juga bertindak sebagai kata benda di dalam kalimat yang lebih besar, dan secara umum gerund dapat menempati beberapa posisi dalam kalimat yang biasanya dimiliki oleh kata benda, yaitu subjek, objek langsung, pelengkap subjek, dan juga objek preposisi. Let me introduce myself. My name is Duriatul Musdalifah, student ID number 136. I'm explain about gerund after phrasal verb. Phrasal verb are composed of a verb plus preposition or adverb. There are some phrasal verbs that include the word to as a preposition, for example, to look forward to take to be accustomed to get around to, and to be used to. It is important to recognize that the word to is a preposition in this case because it must be followed by a gerund. It is not part of the infinitive form of the verb. You can check whether to is a preposition or a part of the infinitive. If you can put the pronoun it after the word to and form a meaningful sentence, then the word to is a preposition and must be followed by a gerund. Jadi, secara sederhananya, pengertian dari phrasal verb ini adalah kata kerja yang terdiri dari dua kata, yaitu gabungan antara verb dengan preposition atau kata depan, dan juga gabungan antara verb dengan adverb atau kata keterangan. Jadi, apabila dua kata dalam phrasal verb ini dipisahkan, maka dia akan memiliki makna yang berbeda jika dibandingkan ketika kedua kalimat ini bersatu dalam sebuah kalimat phrasal verb. Kemudian, jika diamati phrasal verb ini kurang lebih hampir sama dengan gerund as object. Example, she didn't really take to studying English. She didn't really take to it. When will you get around to mowing the grass? Jadi dalam kalimat contoh yang pertama yaitu she didn't really take to studying English, dalam kalimat ini studying berfungsi sebagai gerundnya karena dia mendapat imbuhan ing, sedangkan yang menjadi phrasal verbnya adalah take to, yaitu dia yang mengikuti gerund.
Kemudian pada contoh kedua, she didn't really take to it, yang berperan sebagai gerundnya adalah it, sedangkan take to sebagai phrasal verbnya. Kemudian dalam contoh ketiga, when will you get around to mowing the grass? Mowing di sini berperan sebagai gerundnya karena mendapat imbuhan ing, sedangkan get around to adalah phrasal verbnya. After preposition, a pointer word that has a function to explain them. The existence of an object, place, position, and other, so it can be concluded that the gerund after preposition is a noun from the formation of verb plus ing, which is after the preposition. Example: basis for working at the multinational company. I'm also a freelancer. After staying up late, she feels sleepy. Before going home is visit my old friend. Preposition sendiri berarti kata penuju yang memiliki fungsi untuk menjelaskan waktu, keberadaan suatu benda, tempat, posisi, dan lainnya. Kata after, on, until, before, among, dan instead merupakan sebagian kecil dari preposisi yang digunakan dalam kalimat. Jadi dapat disimpulkan bahwa gerund after preposition yaitu kata benda dari hasil pembentukan verb plus ing yang berada setelah preposisi. Contoh gerund after preposition: you have to finish all this noodle before leaving this restaurant. My name is Riko Setiawan. My name is 146. I will explain about gerund as the complement of the verb to be. Gerund as a complement that is used as a complement in a sentence that is usually at the end of a sentence. In addition, the gerund is also placed after the predicate that use the word be. Not only single be, but also the transformation from of to be, including is, am, are, were, was, and others. In addition, the complementary gerund can also be followed by other objects. Gerund sebagai komplement digunakan sebagai pelengkap dalam kalimat yang biasanya ada di akhir kalimat. Selain itu, gerund juga ditempatkan setelah predikat yang menggunakan kata be. Tidak hanya bentuk be tunggal, tetapi juga bentuk transformasi dari to be. Di antaranya is, am, are, were, was, dan lainnya. Selain itu, gerund yang menjadi komplement juga dapat diikuti dengan objek lainnya. Example: his bad habit is talking bad about someone else. Di sini yang menjadi kata gerund adalah talking. Talking di sini dianggap sebagai komplement karena kata sebelumnya terdapat to be, yaitu is. Her problem was not coming to my house yesterday. Ini merupakan contoh penggunaan kalimat gerund sebagai komplement dalam kalimat negatif. Di sini dijelaskan dengan adanya to be berupa was dan not. Dari sini kita dapat mengidentifikasikan bahwa gerund ini bertindak sebagai komplement karena berada di belakang to be. My favorite activity is reading comic. Di sini dapat dilihat bahwa reading menjadi gerund karena diikuti oleh to be berupa is. Yang mana juga di belakang kata gerund yang berfungsi sebagai komplement terdapat kata yang menunjukkan objek, yaitu comic. Let me introduce my name, Andrian Yogi Jobi Syarera, and my last name 150. I will explain gerund of the subject of the sentence. The subject of a gerund usually denotes a live being, but sometimes is the second act of lifeless thing, or on the subject, the abstract idea. Gerund can be used as the subject of the sentence, but simple gerund and gerund verbs can be placed in the subject of a sentence. Subjek gerund biasanya menyambung ke makhluk hidup, tetapi kadang-kadang menunjuk ke
ke benda mati atau ide abstrak. Gerund dapat digunakan sebagai subjek kalimat, baik simple gerund maupun gerund verse dapat digunakan sebagai subjek kalimat. Example 1. Breathing when you are in the middle of swimming was very hard. Merupakan kata kerja dari bentuk verb yang mendapatkan tambahan ing. Kata kerja tersebut diletakkan di awal karena menjadi subjek. 2. Your hand writing is the best among our friends in the class. Dalam contoh kedua ini, subjek tidak berada di kalimat pertama, melainkan pada kalimat kedua. Tapi ini tidak masalah karena kata tersebut masih sebagai subjek. Yang menjadi subjek bukan orangnya, melainkan tulisan tangan orang tersebut, sehingga di awal terdapat kata benda namun bukan menjadi subjek. 3. Watering the plant in the morning is the correct time for the flower. Kata watering yang berarti menyiram merupakan kata kerja yang menjadi gerund. Kata kerja ini berasal dari kata water yang ditambah ing sehingga menjadi gerund, dan gerund sebagai subjek kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce my life. My name is Inka Permata Kristi, study ID number 135. Gerund in components. Components using the gerund, it is clear that the meaning is that of a noun, not of a continuous verb. For example, with the word swimming pool, it is a pool for swimming in. It is not a pool that is swimming. Example number 1, I am giving Sally a driving lesson. Yang kedua, number 2, they have a swimming pool in their backyard. Number 3, I bought some new running shoes. Yang artinya yaitu gerund dalam kata benda. Pada components yang menggunakan gerund, terlihat jelas bahwa maknanya adalah nouns, bukan continuous verb. Misalnya dengan kata kolam renang, itu berarti kolam renang untuk berenang, bukan kolam renang yang berenang. Bisa disimpulkan bahwa dalam components yang menggunakan gerund, maka makna itu adalah kata benda, bukan dari kata kerja yang diulang-ulang. Contoh yang kedua yaitu I'm giving Sally a driving lesson, yang artinya yaitu saya memberi Sally pelajaran mengemudi. Yang menjadi gerund di sini adalah driving, dan yang menjadi komponen yaitu lesson. Contoh yang kedua yaitu I bought some new running shoes, yang artinya yaitu saya membeli beberapa sepatu lari baru. Yang menjadi gerund di sini adalah running, dan menjadi komponennya yaitu shoes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hendra Setiawan. My student number is 121. Gerund after some expression. The gerund is necessary after the expression can help, can stand to be word, and it's no use. Examples: she couldn't help falling in love with him. I can't stand being stuck in traffic jams. It's no use trying to escape. It may be worth phoning the station to check the time of the train. Gerund setelah beberapa ekspresi. Gerund diperlukan setelah ekspresi tidak dapat membantu, tidak tahan menjadi berharga,
dan tidak ada gunanya. Contoh, dia tidak bisa jatuh cinta padanya. Tidak, saya tidak tahan terjebak dalam kemacetan lalu lintas. Ada gunanya mencoba melarikan diri. Mungkin ada baiknya menelpon stasiun untuk memeriksa waktu